Halo teman-teman, video ini aku buat spesial untuk teman-teman yang ingin atau sedang merencanakan akan mengambil jurusan pariwisata. Sengaja aku buat video ini versi podcast karena aku pengen ngomong dengan background foto ini. Nggak tahu kenapa. Foto ini tuh diambil pada tahun 2017 pada waktu on job training di Malaysia selama 1 bulan. Jadi waktu buka-buka galeri foto di laptop dan menemukan foto ini, kemudian muncul ide ngomongin apa ya yang kira-kira ada hubungannya sama foto ini. Akhirnya aku memutuskan untuk ngomongin soal jurusanku, yaitu pariwisata. Jujur video ini itu butuh effort lebih karena di sini aku akan khusus bercerita soal jurusanku pariwisata, which is sebelum buat video ini aku harus kembali mengingat-ingat lagi, membuka-buka lagi apa aja yang udah aku pelajari di jurusanku pariwisata selama 4 tahun kemarin. Aku mengakui bahwa jurusan ini memang kurang populer dibandingkan dengan jurusan lain seperti kedokteran, ekonomi, hukum, teknik, dan lain-lainnya. Karena pariwisata memang di Indonesia itu sendiri baru diakui sebagai ilmu pada tahun 2008, di mana negara lain pariwisatanya itu sudah jauh lebih maju. Meskipun begitu, meski baru berumur 12 tahun, namun di berbagai kota, jurusan pariwisata ini menjadi yang favorit. Contohnya saja di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Jurusan pariwisata menjadi yang favorit mengalahkan IT dan ekonomi. Kemudian di Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan, manajemen pariwisata juga menjadi yang terfavorit. Terus di STP Trisakti, STP Bandung, STP Bali, sampai di Stipram Yogyakarta, tempatku kuliah, itu mengalami peningkatan pesat dari jumlah mahasiswa pariwisatanya. Itu bukti bahwa jurusan pariwisata ini memang mulai mengambil jatah jurusan lain dan mulai bisa diperhitungkan. Selama ini, orang-orang selalu menganggap bahwa jurusan pariwisata itu adalah jurusan yang jalan-jalan terus kerjaannya. Padahal kelihatannya memang demikian, teman-teman. Tapi kita ke objek wisata itu kerjaannya bukan liburan kok, bukan sekedar jalan-jalan kok. Di sana kita harus mengamati atraksi yang ada, potensi yang ada bagaimana. Kemudian kita juga harus melakukan wawancara dengan tokoh adat atau masyarakat setempat. Lalu kita mengamati aksesibilitasnya seperti apa. Kemudian kita mengkaji amenitas atau fasilitas tambahannya. Lalu sepulang dari situ ada laporan yang harus kita buat juga. Jadi nggak melulu kita jalan-jalan toh, beda banget. Kalau liburan kan kita happy-happy di tempat wisata. Tapi kalau ini ada yang harus kita kerjakan dan sepulangnya juga kita harus buat laporan perjalanan kita, seperti itu. Jika kamu berpikir bahwa kuliahnya sangat santai alias gampang, ya nggak juga, karena kalau di kampusku sendiri, di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, untuk mahasiswa S1 Pariwisata, pada semester 3 di samping kita kuliah reguler, kita juga harus buat jurnal tentang kasus pariwisata dalam negeri, atau biasa disebut itu DCS, Domestic Case Study, di mana mahasiswa harus melakukan studi kasus di seluruh Indonesia untuk menganalisis objek wisata di tempat tersebut. Jadi kita memilih salah satu objek wisata yang ada di Indonesia, lalu kita kunjungi dan kita teliti, kita analisis apa aja yang terjadi di objek wisata tersebut, kemudian kita buat laporan DCS-nya. Selanjutnya pada semester 4, kita harus mulai ikut FCS. Jadi semester 4 sampai semester 7, ya sampai semester 7 kita harus mulai ikut FCS yang mengharuskan mahasiswa itu ke luar negeri untuk membandingkan objek wisata di luar negeri dengan di Indonesia. Dan biasanya kita bisa ikut ini lewat, selain kita ikut langsung pada program FCS-nya yang ke Thailand, terus Singapura, kita juga bisa ikut program ini lewat magang, lewat on job training, misalnya di Malaysia
atau kita ikut on job training di Thailand, atau ada juga teman-teman yang ikut on job trainingnya di Jepang selama 6 bulan, itu udah bisa dipakai untuk FCS. Selanjutnya ada magang kerja juga, kita bisa ke dinas pariwisata, ke bandara, ke imigrasi, hotel, tour and travel, dan industri pariwisata lain selama 3 bulan, atau bisa diganti dengan job orientasi ke luar negeri selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti job orientasi ke luar negeri, baik itu ke Jepang maupun ke Malaysia ataupun ke Thailand, itu bisa termasuk ke dalam FCS dan juga magang kayak gitu. Kamu juga bisa memilih ke ini tadi ya, ke Malaysia, Thailand, dan Jepang itu tadi. Kemudian kita juga harus ikut KKN pariwisata, proposal skripsi, seminar, dan ujian akhir. Itu kurikulum yang di kampusku sendiri, yaitu di Sekolah Tinggi Pariwisata Yogyakarta. Kemudian beberapa matkul yang diajarkan itu kurang lebih ada, seingatku pertama adalah statistik pariwisata. Di matkul ini, mata kuliah ini yang bakal ngitung-ngitung angka, kayak ngitung jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata, terus prediksi dari demografinya, geografinya, sampai ke psikografi. Biar bisa tahu kebijakan objek wisata itu mau dibawa kemana. Jadi di sini tuh kita belajar menghitung. Kemudian ada tourism behavior, ya kita bahas perilaku wisatawan, kayak belajar ilmu psikologi gitu. Kemudian ada ekonomi pariwisata. Di sini kita membahas seberapa besar dampak pariwisata di suatu destinasi atau objek wisata secara makro dan mikro. Jadi kita belajar juga tentang ilmu ekonomi. Kemudian ada tourism law. Belajar bagaimana aturan-aturan kalau buat objek wisata, hotel, restoran, dan usaha pariwisata lain. Jadi di sini kita belajar ilmu hukum pariwisata. Kemudian ada studi wilayah atau perencanaan destinasi. Di sini kita belajar zonasi pengembangan kawasan wisata. Saya pernah waktu itu ikut program kreativitas mahasiswa. Jadi kita merencanakan sebuah kawasan wisata yang rawan bencana, yaitu di Tanjung Lesung pasca bencana tsunami kemarin. Kemudian kita juga belajar tentang manajemen objek wisata. Kita belajar ilmu manajemen. Lalu ada ekowisata juga. Di sini kita belajar tentang mengembangkan pariwisata berbasis kepada alam. Jadi kita belajar ilmu kehutanan atau lingkungan. Kemudian ada tourism philosophy. Di sini kita belajar tentang filosofi manusia dalam melakukan perjalanan wisata. Kita belajar ilmu filsafat lah kurang lebih. Lalu ada geografi pariwisata juga. Jadi di sini kita membahas pemetaan potensi wisata, bisa daerah, provinsi, sampai nasional. Pemetaan kita di sini belajar ilmu geografi. Lalu ada pariwisata budaya. Di sini kita belajar tentang bagaimana mengembangkan pariwisata yang didasarkan pada kearifan budaya lokal. Lalu kita juga belajar tentang bahasa, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jepang, dan Mandarin. Ini sangat membantu banget untuk bahasa. Kalau Inggris saya bisa dikit-dikit. Lalu untuk 3 bahasa ini sangat membantu sekali waktu saya menulis novel The Power of a Dream yang bercerita tentang kisah seseorang yang menuntut ilmu di Jepang. Jadi saya belajar pola kalimat, membuat pola kalimat itu seperti apa ya dari mata kuliah bahasa Jepang ini. Kemudian bonusnya ketika kita masuk jurusan pariwisata, menurutku kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang berjiwa seni juga kreatif. Banyak dari teman-teman sekelasku yang tidak hanya kuliah tapi mereka juga mengembangkan bakat yang dimiliki. Seperti ada yang jadi model, terus MUA, terus novelis, nyanyi, dan masih banyak seni lainnya yang digeluti. Kita juga diajarkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi setelah lulus nggak serta-merta harus masukin lamaran ke suatu perusahaan lalu bekerja. Dan banyak banget teman-teman yang memang setelah lulus itu memulai usahanya dari nol. Oke teman-teman, jadi itu kurang lebih yang dipelajari selama kuliah di jurusan pariwisata. Next video mungkin aku akan bahas tentang prospek kerja di jurusan pariwisata itu jadi apa aja sih. Oke, sampai jumpa di next video.